Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Dudi Ferdiansyah. Di video kali ini, saya akan berbagi informasi kepada teman-teman bagi yang ingin berkarir di network security. Banyak banget yang nanya ke saya, Pak, kira-kira apa saja yang harus dipelajari jika ingin terjun atau berkarir di network security? Nah, pada kesempatan video kali ini, saya akan bahas dan juga informasikan kepada teman-teman kira-kira apa saja yang harus kita pelajari, kemudian sertifikasi-sertifikasi apa saja yang perlu kita persiapkan. Sekarang kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Bekerja di bidang network security merupakan salah satu bidang yang paling baru di dunia saat ini. Kalau dari dulu banyak orang yang bekerja di bidang jaringan ya atau di network, itu sudah biasa. Ada yang bekerja di bidang network engineer, ada yang menjadi network administrator, ada yang menjadi network analis, sampai dengan ada yang menjadi network technician. Jadi, pekerjaan di bidang jaringan itu banyak banget. Nah, saat ini, hampir semua perusahaan kan sudah menggunakan jaringan. Dan perusahaan-perusahaan itu sudah terhubung ke jaringan publik, di mana jaringan publik itu sangat menekankan aspek security-nya. Oleh karena itu, muncul sebuah peran ataupun pekerjaan yang berhubungan dengan security, yaitu atau salah satunya adalah network security. Kira-kira, kemampuan-kemampuan apa dulu yang harus teman-teman miliki jika ingin mencapai ke pekerjaan network security? Di sini, saya akan bagi menjadi dua skill atau kemampuan. Yang pertama adalah basic skill-nya dulu atau kemampuan dasar. Berikutnya adalah network security skill-nya atau kemampuan di bidang network security. Sekarang kita masuk ke yang pertama. Untuk basic skill, yang pertama teman-teman harus memahami tentang IP addressing atau pengalamatan IP. Ini wajib banget nih. Jadi kalau teman-teman ingin masuk ke network security, kemampuan atau skill tentang IP address harus sudah paham. Termasuk di dalamnya bicara tentang IP address versi 4, IP address versi 6, kemudian juga konsep subnettingnya, sampai dengan CIDR. Itu teman-teman harus sudah paham ya. Kemudian yang kedua, ada yang namanya routing dan switching. Nah, ini adalah kemampuan dasar dari jaringan yang perlu teman-teman kuasai juga kalau mau menuju ke network security. Mulai dari routing dinamis, kemudian statis, memahami konsep switching-nya, terutama kalau bicara switch-switch di layer 3 ya. Itu teman-teman harus bisa menguasai itu. Kemudian, yang ketiga itu adalah teman-teman harus menguasai network services. Contohnya apa? Contohnya banyak sih. Teman-teman harus paham konsep DNS, kemudian ada konsep HTTP dan juga HTTPS, terus juga layanan kayak FTP, email, sampai dengan bermain di layanan proxy juga teman-teman harus sudah kuasai. Karena kalau kita bicara service atau layanan di dalam jaringan, itu banyak banget. Kemudian skill yang terakhir adalah tentang operating system. Selain bicara kemampuan dari sisi jaringan, teman-teman juga harus mampu menguasai sistem operasi, baik itu berbasis Windows ataupun berbasis Linux. Terutama jika ingin bicara dari sisi server, teman-teman harus menguasai komen-komen seperti yang ada di Linux. Karena nanti di jaringan luar sana, teman-teman akan banyak berhadapan dengan Linux loh. Jadi harus disiapkan dari sekarang. Kalau keempat kemampuan ini sudah teman-teman kuasai, barulah kita akan berangkat lagi ke kemampuan dari sisi network security-nya. Di sini ada beberapa skill yang perlu teman-teman kuasai juga ya terkait dengan network security. Yang pertama, teman-teman harus menguasai konsep firewall, termasuk di dalamnya teman-teman harus bisa konfigurasi sesuai dengan rule-rule dari firewall itu sendiri. Kemudian juga teman-teman harus menguasai tentang IDPS atau Intrusion Detection dan Prevention System. Termasuk teman-teman harus belajar sampai dengan host IDS dan juga network IDS. Nah, karena di dalam jaringan, firewall dan IDPS ini dia sangat krusial banget fungsinya. Jadi teman-teman harus benar-benar menguasai ini ya. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan teman-teman dalam menggunakan anti-malware. Sebut saja misalkan ada antivirus di dalamnya, kemudian juga ada anti-spyware, dan lain-lainnya. Karena salah satu musuh utama di dalam jaringan itu adalah
virus ya atau malware. Ini paling sering banget nyerang ke komputer-komputer bahkan server yang ada di dalam organisasi. Kemudian yang keempat adalah konsep hardening. Nah, di sini teman-teman juga harus bisa memahami konsep hardening, misalkan hardening terhadap sistem operasi bagaimana sih, terutama sistem operasi pada klien dan server. Kemudian juga hardening dari sisi perangkat kerasnya atau hardware-nya. Sampai dengan hardening dari sisi software. Ya, konsep ini juga perlu teman-teman kuasai. Kemudian yang terakhir adalah teman-teman juga harus menguasai konsep private network. Nah, ini contohnya misalkan VPN, Virtual Private Network. Karena fungsinya nanti ini sangat penting banget ketika teman-teman ingin melakukan remote terhadap server ataupun komputer-komputer yang ada di dalam jaringan internal perusahaan. Nah, secara umum, inilah kemampuan-kemampuan atau skill yang perlu teman-teman kuasai untuk berangkat atau masuk ke ranah network security. Tapi ini secara umum ya, nanti kalau secara detailnya banyak banget teman-teman akan pelajari. Nah, dari mana teman-teman bisa pelajari itu nanti akan berhubungan dengan sertifikasi. Sekarang kita masuk ke sertifikasinya. Kira-kira sertifikasi apa saja yang perlu teman-teman miliki atau persiapkan nih untuk gabung ke dalam network security? Banyak. Yang jelas, teman-teman harus mempunyai sertifikat dasar jaringan dulu. Misalkan teman-teman mengikuti sertifikasi CCNA, ini sudah umum ya. Kemudian ada juga yang namanya CCNP, Cisco Certified Network Professional. Ini di atasnya CCNA. Kemudian juga ikut di CCIE, Internet Network Expert. Kemudian juga mengikuti dari Microsoft juga boleh. Misalkan Certified System Engineer atau MCSE, atau misalkan Certified System Administrator atau MCSA. Ini juga sangat berguna sekali ketika teman-teman ingin belajar tentang network security. Kalau teman-teman sudah mendapatkan sertifikasi-sertifikasi jaringan ini, maka kita akan lanjut lagi ke sertifikasi khusus di security-nya. Contoh misalkan, teman-teman bisa ambil yang namanya CompTIA A+ atau A+. Ya, atau misalkan dari CompTIA juga ada yang namanya CompTIA Network Plus. Nah, untuk security-nya masuk ke Security Plus. Atau misalkan ingin yang Solaris 11 Unix Certification. Nanti teman-teman akan belajar tentang penggunaan sistem operasi berbasis Unix ya. Nah, ini akan meningkatkan harga jual kita ketika ingin meng-apply atau bekerja di bidang network security. Nah, selain ini masih banyak lagi teman-teman vendor-vendor yang menyediakan sertifikasi-sertifikasi security. Sebut saja misalkan Easy Council, kemudian GIAC, terus ada juga dari ISAKA. Jadi banyak banget loh. Ya, nantilah saya akan tunjukkan kepada teman-teman sertifikasi-sertifikasi yang berhubungan dengan security. Oke, gimana nih teman-teman? Menarik kan? Nah, ini adalah sedikit informasi yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman jika ingin berkarir di network security. Bagi teman-teman yang tertarik bekerja di bidang security, ya harus banyak-banyak eksplorasi ya, harus banyak-banyak belajar juga. Siapa tahu nanti cita-cita teman-teman bekerja di sini bisa tercapai. Amin. Ya. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Mudah-mudahan bisa mendapatkan insight baru, kemudian juga mudah-mudahan bisa berguna dan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih bagi yang sudah mendukung channel ini. Kita bertemu lagi di video-video saya berikutnya. Tetap sehat, keep secure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.